Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Niatnya cuma mau makan enak, tapi malah berujung di peti mati. Siapa yang sangka coba dari niat mesen menu favorit kalian hari ini, ternyata bisa jadi makanan terakhir yang pernah kalian telan seumur hidup kalian. Mau tahu kisah-kisah nyata dari kematian paling mengenaskan yang berhubungan dengan restoran fast food? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Penembakan di Subway. Pernah kebayang gak sih, kamu tuh lagi kerja capek-capek nyari cuan UMR untuk makan besok, malah dipaksa lockout dari dunia cuma gara-gara urusan saus mayonnaise? Ini beneran ya guys, dan terjadi di sebuah restoran Subway yang ada di Atlanta. Jadi awalnya begini, di suatu hari Minggu malam tahun 2022, suasana di gerai Subway daerah Atlanta tuh lagi chill banget. Ada dua pegawai cewek yang emang lagi sibuk ngeracik sandwich pesanan pelanggan. Semuanya aman dan juga damai, sampai akhirnya datanglah seorang bapak-bapak umur 36 tahun dan mari kita panggil dia tuh si paling mayo. Bukannya pesan, bayar, terus pulang untuk nonton Netflix, si bapak ini malah trigger parah. Alasannya apa coba? Katanya mbak-mbak ini tuh ngasih mayonnaise terlalu banyak. Bukannya tinggal dilap pakai tisu atau dibuang aja itu pinggiran rotinya, ego si bapak ini malah naik pita ngalahin emak-emak kalau ditagih utang arisan. Dan bukan cuma ngomel-ngomel biasa, tapi si paling mayo ini malah cosplay jadi karakter GTA dong teman-teman. Si pelanggan psikopat ini pun mendadak ngambil senjata api dari kantongnya dan langsung nembak kedua pegawai itu dari jarak dekat. Dalam hitungan detik, shift malam yang tenang tadi berubah jadi mimpi buruk. Pegawai berumur 26 tahun tewas di tempat, sementara rekan kerjanya yang berumur 24 tahun ini kritis parah gara-gara kena tembakan. Nah, yang bikin makin nyesek sampai ke ulu hati adalah anak kecil dari salah satu pegawai itu ternyata lagi ada di dalam toko dan harus melihat langsung momen mengerikan tersebut. Kacau banget kan? Kamu merasa paling jagoan sampai ngancurin keluarga orang cuma karena kelebihan kalori putih di roti itu? Aneh sih ini. Akhirnya, polisi nangkep si paling mayo ini dan ngasih dia tiket VIP ke penjara dengan segudang pasal berat. Ya, semoga aja di penjara dia dikasih makan sandwich kering tanpa saus seumur hidupnya deh ya. Tersengat listrik di McDonald's. Berikutnya, ada bukti kalau nyawa kamu sebagai kroco korporat ternyata harganya tuh jauh lebih murah daripada paket panas ayam crispy. Jadi, ceritanya begini. Di minggu subuh yang kelam banget di Lima, Peru, ada sepasang kekasih muda yang lagi berjuang demi masa depan. Mereka berdua ini tuh singkatnya adalah budak korporat di cabang McD Pueblo Libre yang lagi beresin shift neraka alias kerja rodi selama 12 jam. Ya bayangin aja, niat hati nabung mati-matian untuk bayar UKT kampus, realitanya malah tragis habis. Jadi waktu si mbaknya lagi ngeberesin mesin soda yang entah kenapa dibiarin rusak dengan kabel bocor, tiba-tiba dia kesetrum voltase tinggi sampai kena stun gak bisa gerak gitu ya guys. Nah, melihat pacarnya kena listrik di luar nalar begini, si cowoknya panik dan juga langsung sigap untuk nolong. Tapi ya, namanya juga listrik tegangan tinggi, bukannya berhasil nolong, si cowok tuh malah ikutan kesetrum barengan. Akhirnya apa? Dua-duanya langsung pindah alam saat itu juga. Parahnya lagi, waktu diinvestigasi, ternyata mereka ini disuruh kerja bersihin area basah full alat listrik, tapi nggak dikasih sepatu buat karet ataupun sarung tangan safety. Aneh kan? Ngakunya mega korporat internasional. Kok pelitnya ngalahin temen kamu yang minjem korek tapi nggak pernah balikin ya? Bener-bener potret dark komedi dunia nyata ya guys, dimana bos kamu tuh tidur nyenyak di kasur empuk, sementara kalian meregang nyawa cuma untuk memastikan mesin Coca-Colanya tetap kinclong doang. Terjepit di jendela drive-thru. Kali ini kita akan belajar bahwa sepele sama standar operasional nyetir itu harganya dibayar pakai nyawa ya. Oke, jadi kejadiannya pada tahun 2021 di Vancouver, Kanada, di mana ada satu bapak-bapak yang lagi mampir ke drive-thru McD untuk beli sarapan. Ya, normalnya kan kamu tinggal pesen, julurin tangan, tap kartu, terus beres deh. Tapi entah karena tangannya tuh licin atau emang lagi nge-lag, kartunya tuh malah jatuh ke sela-sela antara mobil dan juga tembok bangunan di sana. Nah, alih-alih masukin persneling ke P ataupun narik rem tangan dulu, si bapak ini langsung buka pintu dan juga nongolin setengah badannya keluar untuk mungut itu kartu. Mobilnya pun otomatis masih di posisi D alias drive kan.
Dan sialnya begitu dia nunduk, mobilnya otomatis jalan pelan ke depan. Pintu mobil yang kebuka itu langsung nabrak tembok McD, terdorong balik, dan akhirnya ngejepit tubuh si bapak ke rangka baja mobilnya sendiri. Damage-nya tuh critical abis. Ya kalian bayangin aja, baja ketemu tulang manusia, ya jelas menang bajanya lah ya. Karyawan McD di dalam pun cuma bisa nge-freeze ngeliat live action Final Destination yang terjadi tepat di depan muka mereka. Intinya, secanggih apapun hidup kamu, kalau basic tutorial parkir aja kalian skip, malaikat mautnya yang bakal kasih kalian tuh sertifikat kelulusan. Makanya selalu hati-hati ya guys. Kecelakaan mesin penggiling daging. Niatnya nyari cuan untuk nyambung hidup, malah nyawa kamu yang digiling untuk jadi isian burrito. Ini nih ya bukti maruknya perusahaan di mana SOP keselamatan kerja itu kadang cuma jadi pajangan formalitas di brosur HRD-nya doang. Jadi ceritanya ada di Vernon, California. Waktu itu ada satu pabrik gede yang kerjaannya nyetak jutaan burrito beku setiap hari dan nama tempatnya Tina's Burritos. Nah, di suatu malam ada satu mas-mas cleaning service berumur 19 tahun yang mendapat tugas untuk bersihin mesin raksasa bekas adonan pabrik. Ya, normalnya kan kalau mau masuk ke dalam mesin penggiling industri, aliran listriknya tuh wajib dicabut atau dikunci dulu dong pakai sistem pengaman. Tapi ya, namanya juga manusia, entah gara-gara tombolnya kepencet, sistemnya error, atau ada pekerja lain yang ngide mau bikin batch baru, tuh mesin tiba-tiba nyala waktu si masnya masih ada di dalam sana dong. Kalian bayangin aja ya horornya tuh gimana, lagi asik-asik ngikat sisa bahan, tiba-tiba mesinnya tuh ngelok dan juga muter dong. Si mas ini jelas udah teriak-teriak minta tolong, tapi suaranya pasti kalah telak ya sama bisingnya mesin industri. Ujung-ujungnya kalian pikir aja deh sendiri gimana bentuknya manusia ketemu pisau raksasa. Pabriknya pun langsung ditutup, tapi nyawa anak muda ini jelas sudah melayang begitu aja. Dan yang anehnya bukannya fokus ke bobroknya keselamatan dan juga kesehatan kerja perusahaan, narasi ceritanya malah dibawa nyambung ke petua kocak yang nyuruh kita sabar sama pegawai McD dan jangan makan fast food dong. Lah, jaka sembung bawa golok kan? Ini murni bos pabriknya yang pelit upgrade sistem keamanan. Ngapain malah jadi bawa-bawa orang jajan burger coba? Intinya di dunia korporat nyawa kalian itu cuma sekedar angka di laporan kerugian bulanan mereka doang ya guys. Terjebak di freezer rusak. Kerja banting tulang puluhan tahun jadi manajer, endingnya malah dipaksa cosplay jadi frozen food sama perusahaan sendiri dong. Dan ini semua bisa terjadi cuma gara-gara bos yang kelewat pelit untuk manggil tukang servis pintu. Jadi begini ya, pada bulan Mei tahun 2023, di sebuah gerai Arby's di Louisiana, ada seorang ibu berumur 63 tahun yang bernama Nguyen Lat. Dia ini manajer yang dedikasinya tuh tinggi banget, tapi sayangnya dia kerja di franchise jutaan dolar yang pelitnya tuh ngalahin kos-kosan yang nunggak bayar air deh. Ya bayangin aja, pintu freezer raksasa di tempat kerjanya itu udah rusak berbulan-bulan dong. Nah, karyawannya sih sebenarnya udah ngemis-ngemis minta dibenerin ya, tapi manajemen jelas tutup mata. Bahkan saking hopelessnya, para karyawan tuh harus pakai gaya survival dengan mengganjal pintu pakai kardus minyak goreng atau obeng gitu dong biar nggak kekunci dari dalam. Namun sayangnya di hari nahas itu, jebakan Batman ini akhirnya memakan korban. Jadi waktu Ibu Le tuh masuk untuk ngambil barang, pintu baja tebalnya itu ketutup rapat di belakangnya dong. Di titik ini situasinya langsung berubah menjadi horor. Ya bayangin aja, suhu freezer itu kan minus derajat ya, dimana berarti jelas sangat cukup untuk bikin daging beku jadi sekeras batu dong. Ibu Le pun sebenarnya udah berjuang mati-matian. Dia tuh mukul-mukul pintu dari dalam sampai tangannya hancur dan juga ninggalin bekas darah di pintu bajanya dong. Tapi karena kedap suara, nggak ada lah ya tuh satu pun yang dengar. Setelah berjam-jam nahan siksaan dingin yang di luar nalar manusia, badannya pun berakhir menyerah. Nah, yang paling bikin mental hancur yang menemukan jasad Ibu Le dalam posisi meringkuk kedinginan itu adalah anak kandungnya sendiri yang kebetulan kerja di shift berikutnya. Keluarganya pun berakhir nuntut ganti rugi miliaran rupiah. Tapi ya, sorry to say, duit sebanyak apapun jelas gak bakal bisa menghapus trauma melihat nyokap kalian sendiri tewas konyol cuma gara-gara SOP perusahaan yang gak jelas begini kan guys. Tragedi ulang tahun.
Gak kebayang sih aku udah berhasil hidup sampai umur 86 tahun dengan ngelewatin perang sampai pandemi global, malah game over hidupnya di hari ulang tahunnya sendiri cuma gara-gara kacamatanya tuh jatuh di McD dong. Iya guys, ini beneran loh. Di Kansas, Oktober 2022 kemarin, ada seorang kakek umur 86 tahun bernama Richard yang niatnya mau self-reward beli makan di drive-thru McD waktu lagi hari ulang tahunnya ya. Posisinya waktu itu dia tuh lagi bawa sedan Honda. Nah, jadi waktu lagi nunggu di loket pembayaran, kacamata resepnya jatuh keluar pintu. Ya, namanya juga lansia independen yang merasa stats agility-nya tuh masih tinggi, dia mutusin untuk buka pintu dan juga nongolin setengah badannya keluar untuk memungut itu kacamata. Tapi tahu nggak kesalahan fatalnya tuh apa? Dia lupa masukin gigi ke P alias parkir. Dan disinilah semua masalahnya dimulai. Waktu dia nunduk, kakinya kepleset dari pedal rem dan malah full press ke pedal gas dong. Mobilnya pun langsung nyentak maju, terus pintu mobilnya nabrak tembok bangunan, dan otomatis ya nutup paksa ngejepit tubuh si kakek di antara baja dan batu bata. Ironisnya, tanggal di akta kelahiran dan juga akta kematiannya sekarang menjadi kembar. Ya, niat Al mau tiup lilin, malah ditiup langsung sama yang maha kuasa ya. Intinya, mau selincah apapun kalian bawa mobil, basic safety seperti narik rem tangan itu harga mati sih guys. Kelupaan sedetik aja bisa langsung lock out selamanya deh. Gas beracun. Ini nih bukti kalau skip pelajaran kimia waktu SMA itu ternyata harganya bisa dibayar dengan nyawa ya. Kejadiannya di Massachusetts atau tepatnya di sebuah resto sayap ayam terkenal yaitu Buffalo Wild Wings. Setelah itu, kru resto lagi sibuk-sibuknya siapin untuk porsi makan malam ya guys. Nah, jadi ceritanya ada satu pegawai yang baru aja bersihin lantai dapur pakai cairan pembersih berbahan dasar asam. Gak lama habis itu, datanglah pegawai lain yang lanjutin ngepel, tapi dia bawa cairan pembersih berbahan klorin ataupun pemutih. Di botolnya sih, padahal udah jelas-jelas ya ada warning dilarang dicampur, tapi ya namanya juga lagi mode autopilot kerja, dia gas aja lah tuh ya, ngepel dan juga nyampurin dua cairan itu ke lantai. Nah, begitu cairan asam ketemu pemutih, langsunglah bereaksi membentuk gas klorin beracun. Bahkan gak perlu ledakan api ya, uapnya aja langsung nyebar jadi mematikan. Karyawan lain matanya langsung perih, batuk-batuk, paru-paru mereka seperti dibakar hidup-hidup, dan pada lari keluar restorannya. Nah, di tengah kekacauan ini, manajer restonya malah cosplay jadi hero. Alih-alih ikutan kabur nyelamatin diri, dia ngambil alat pendorong air gitu dan masuk ke area gas beracunnya untuk mendorong cairannya itu ke saluran pembuangan biar customer dan juga timnya aman. Tapi sayangnya uap racun itu udah terlalu parah sih guys. Dada si manajer pun langsung sesak, dia tumbang, dan akhirnya lockout permanen dari dunia ini sebelum sempat diselamatkan. Hari itu, 13 orang masuk UGD dan sang manajer jadi satu-satunya korban jiwa. Pelajarannya, secapek-capeknya kalian bekerja, tolonglah ya minimal baca label botol sabun sebelum bikin satu kelurahan game over, teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.